Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Mukaromah, NIM 2018-5701 dari program Studi Teknik Industri Universitas Murah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk KNA dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk meminimumkan kecacatan produk pada PT XYZ. Latar belakang di sini yaitu mengenai perkembangan bisnis saat ini itu semakin meningkat. Banyaknya usaha yang sejenis menuntut perusahaan untuk berkompetisi. Salah satu caranya dengan berfokus pada peningkatan pengendalian kualitas produk sehingga dapat mengungguli produk yang dihasilkan pesaing. Konsumen biasanya lebih mengutamakan kualitas produk yang dihasilkan. Agar kualitas produk yang dihasilkan dapat lebih maksimal, maka diperlukan suatu metode pengendalian kualitas produk yang dapat meningkatkan kualitas produksi. Apabila pengendalian kualitas dilakukan dengan baik, maka perusahaan akan menimbulkan tambahan biaya, yaitu biaya pengawasan kualitas dan tingkat kerusakan produk yang dihasilkan akan sangat rendah. Menurut Hidayatullah Elmas tahun 2017, metode yang dapat digunakan untuk mengendalikan kualitas lebar kain dengan mengurangkan terjadinya kecacatan produk dapat dilakukan dengan pendekatan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Metode FMEA merupakan prosedur terstruktur untuk mencegah dan mengidentifikasi sebanyak mungkin mode kegagalan. FMEA biasanya digunakan untuk menganalisis mode kegagalan dan efek dari tiap kegagalan. Peningkatan kualitas di PT XYZ belum menggunakan metode pengendalian kualitas yang signifikan, sehingga permasalahan yang muncul adalah dalam produksinya perusahaan masih menghasilkan produk cacat. PT XYZ sendiri memproduksi sesuai dengan jumlah pesanan dari konsumen, sehingga kegiatan produksinya bersifat make to order. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh bahwa produk kain memiliki pengerjaan yang agak sulit ketika pada musim penghujan, karena lingkungan yang lembab itu dapat mempengaruhi dari keelastisitasan dari bahan baku utama pembuatan kain, yaitu benang katon 40S, sehingga peluang terjadinya kecacatan semakin lebih tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini berfokus pada pengendalian kualitas produk KNA. Rumusan masalah pada penelitian kali ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengendalikan kualitas produk KNA untuk meminimalisir kecacatan pada PT XYZ. Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya kecacatan pada produk kain yang diproduksi PT XYZ. Yang ketiga, bagaimana usulan rekomendasi perbaikan terhadap penyebab kecacatan pada produk KNA sebagai upaya meningkatkan kualitas produk. Kemudian batasan masalahnya di sini ada 3 juga. Yang pertama, jenis produk yang diteliti adalah kain katon A. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Kemudian data variabel yang digunakan adalah lebar kain katon A. Kemudian tujuan dari penelitian. Yang pertama, dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui cara mengendalikan kualitas produk KNA untuk meminimalisir kecacatan pada PT XYZ. Yang kedua, dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya kecacatan pada kain yang diproduksi di PT XYZ. Yang ketiga, dapat memberikan usulan rekomendasi perbaikan terhadap penyebab kecacatan pada produk KNA sebagai upaya meningkatkan kualitas produk. Manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu yang pertama, pihak perusahaan dapat mengetahui kualitas produk kain katon A sebagai informasi bagi pihak QC atau quality control dalam menentukan standar kualitas produk. Kemudian pihak perusahaan dapat mengetahui faktor penyebab cacat produk pada jenis kain katon A. Kemudian tujuan pustaka di sini ada 2. Yang pertama mengenai pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas sendiri adalah sebuah usaha preventif dan dilakukan sebelum kualitas produk mengalami kerusakan menurut Ahyari tahun 2000. Tujuan utama dengan adanya pengendalian kualitas
itu untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis dan serendah mungkin. Kemudian yang kedua ada Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. FMEA sendiri itu merupakan metode yang sangat masuk akal dan efektif jika dilaksanakan dengan teliti. Menurut Gunjat dan Himanshu Joshi, keuntungan menggunakan FMEA meliputi sebagai berikut. Yang pertama dapat mengurangi kemungkinan kegagalan serupa di masa yang akan datang, meminimalkan biaya akibat kegagalan, meminimalkan perubahan drastis atau last minute change, meningkatkan produk atau kualitas proses, serta kehandalan dan keselamatan, peningkatan kepuasan pengguna, dan berfokus pada pencegahan. Kemudian, pada metode FMA ini harus memahami 3 variabel utama yang meliputi. Yang pertama ada severity. Severity sendiri itu adalah rating yang mengacu pada besarnya dampak serius dari suatu potential failure mode. Di sini ada ranking 1 sampai 10. Pada ranking 1, kriterianya adalah pengaruh buruk yang dapat diabaikan. Di sini kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kinerja produk. Kemudian pada ranking 2 sampai 3, kriterianya pengaruh buruk yang ringan atau sedikit. Akibat yang ditimbulkan hanya bersifat ringan dan penggunaan akhir tidak akan merasakan perubahan kinerjanya. Dan pada ranking 2 sampai 3 ini perbaikan yang dapat dilakukan pada saat pemeliharaan reguler atau regular maintenance. Kemudian pada ranking 4 sampai 6 kriterianya pengaruh buruk yang moderat. Penggunaan akhir akan merasakan penurunan kinerja, namun masih dalam batas toleransi. Perbaikan yang dapat dilakukan tidak akan mahal jika terjadi downtime hanya dalam waktu singkat. Kemudian pada ranking 7 sampai 8, kriterianya itu berpengaruh buruk yang tinggi. Pengguna akhir akan merasakan akibat buruk yang tidak dapat diterima, berada di luar batas toleransi. Akibatnya akan terjadi tanpa pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu. Kemudian di ranking 9-10 kriterianya masalah keselamatan atau keamanan potensial. Akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya yang dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan sifatnya bertentangan dengan hukum. Kemudian yang kedua ada occurrence, yaitu mengacu pada berapa banyak frekuensi potensial failure yang terjadi. Di sini rankingnya juga sama dengan severity, yaitu ada 1 sampai 10. Pada ranking 1 kriterianya sangat jarang terjadi. Tingkat kecocokannya 1 dalam 1 juta. Kemudian ranking 2 sampai 4 kriterianya kemungkinan terjadi sangat terjadi rendah. Tingkat kecocokannya 1 dalam 20.000. 1 dalam 4.000 dan 1 dalam 1.000. Ranking 5 sampai 6 kriterianya biasa terjadi. Tingkat kecacatannya 1 dalam 400 dan 1 dalam 80. Ranking 7 sampai 8 kriterianya sering terjadi atau berulang-ulang. Tingkat kecacatannya 1 dalam 40 dan 1 dalam 20. Kemudian pada ranking 9 sampai 10 kriterianya sangat sering terjadi. Dan tingkat kecacatannya 1 dalam 8 dan 1 dalam 2. Kemudian yang ketiga ada detection, yaitu pada detection ini mengacu pada kemungkinan metode deteksi yang sekarang dapat mendeteksi potensial failure mode sebelum produk tersebut dirilis untuk diproduksi. Pada ranking 1 kriterianya metode pencegahan atau deteksi sangat efektif. Spesifikasi akan dapat dipenuhi secara konsisten. Tingkat kejadian penyebab 1 dalam 1 juta. Pada ranking 2 sampai 3 kemungkinan kecil bahwa spesifikasi tidak akan dipenuhi. Tingkat kejadian penyebabnya 1 dalam 20.000 dan 1 dalam 4.000. Pada ranking 4 sampai 9 kriterianya kemungkinan bersifat moderat. Metode pencegahan atau deteksi masih memungkinkan. Kadang-kadang spesifikasi itu tidak terpenuhi. Tingkat kejadian penyebabnya 1 dalam 1000, 1 dalam 400, dan 1 dalam 80. Kemudian pada ranking 7 sampai 8 kriterianya kemungkinan spesifikasi produk yang tidak dapat dipenuhi masih tinggi. Metode pencegahan atau deteksi kurang efektif. Tingkat
kejadian penyebabnya 1 dalam 40 dan 1 dalam 20. Yang terakhir, pada ranking 9-10, kriterianya kemungkinan bahwa spesifikasi produk tidak dapat dipenuhi sangat tinggi. Metode pencegahan atau deteksi tidak efektif. Pada ranking 9-10, tingkat kejadian penyebabnya 1 dalam 8 dan 1 dalam 2. Kemudian pada kerangka berpikir, di sini yang digunakan dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan dengan metode FMEA dapat bermanfaat dalam menganalisis tingkat kecacatan pada produk KNA yang diproduksi di PT XYZ. Berdasarkan dari tinjauan dan data yang telah peneliti peroleh di perusahaan, maka dapat disusun kerangka berpikir yang meliputi input, proses, dan output. Di sini input yang akan dimasukkan adalah mengenai jenis kecacatan, yang meliputi kecacatan renggang, putus losi, minyak batilan, tidak menganyam, dan kotor atau kotor disebabkan oleh oli. Kemudian prosesnya akan dilakukan analisa failure mode and effect analysis atau FMEA. Kemudian output yang akan dihasilkan dengan adanya penelitian ini usulan perbaikan mengenai kecacatan pada produk KNA. Kemudian ini metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri itu menggambarkan dari tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditemui dalam sistem penelitian, di mana dibuat berdasarkan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dalam memecahkan masalah yang diteliti. Pada metodologi penelitian ini, objek penelitian yang akan dilakukan di PT XYZ selama 1 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai Maret tahun 2021. PT XYZ sendiri merupakan perusahaan tekstil yang bergerak di bidang pertenunan, yang awalnya hanya memproduksi 3 jenis kain, namun sekarang ini hanya memproduksi 1 jenis kain saja, yaitu kain mori putih. Adapun yang menjadi objek penelitian kali ini yaitu mengenai produk kain A. Dikarenakan produk tersebut merupakan salah satu produk yang dominan mengalami cacat dibanding dengan produk kain yang lain yang diproduksi di PT XYZ. Di sini, pada gambar alur tahapan penelitiannya, yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mengenai bagaimana mengendalikan kualitas dari produk kain A dengan menggunakan metode FMEA. Kemudian, studi kasus pustaka. Studi kasus pustaka sendiri merupakan pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari kajian sendiri merupakan untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai masalah yang akan diangkat, untuk menyusun landasan teori, serta untuk mendapatkan gambaran mengenai langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh selama melakukan proses penelitian. Kemudian ada tahap selanjutnya mengenai pengumpulan data. Dalam pengumpulan data sendiri ini, sumber datanya pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang meliputi data numerik, seperti jumlah produksi dan jumlah produk yang cacat pada proses produksi. Sedangkan pada proses perolehan data tersebut menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri berasal dari wawancara dan observasi langsung terkait aktivitas produksinya dari bahan baku menjadi bahan jadi, dan data hasil wawancara mengenai penyebab terjadinya produk cacat. Kemudian pada data sekundernya didapat dari buku-buku referensi. Kemudian teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah wawancara dan observasi. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dengan menggunakan metode FMA. Pada pengolahan data ini terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi produk. Pada langkah ini produk yang diamati adalah produk kain A. Kemudian mengidentifikasi kegagalan dari proses yang diamati. Mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan potential failure.
Kemudian mengidentifikasi penyebab dari kegagalan yang terjadi pada proses yang berlangsung. Selanjutnya, mengidentifikasi kontrol yang dapat dilakukan untuk pengendalian berdasarkan penyebab kegagalan. Menetapkan nilai-nilai severity, occurrence, dan detection untuk menghasilkan nilai RPN. Nilai RPN sendiri merupakan nilai yang menunjukkan keseriusan dari potential failure. Nanti kemudian di tahapan yang terakhir adalah usulan perbaikan dengan failure mode and effect analysis atau FMEA berdasarkan nilai RPN tertinggi. Langkah berikutnya adalah menganalisis hasil dan pembahasan. Pada analisis hasil dan pembahasan ini mengenai analisis hasil pengolahan data yang telah dilakukan berdasarkan metode dan formulasi yang digunakan dengan menggunakan metode FMEA. Tahapan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran ini menjawab dari rumusan masalah dan dalam penelitian yang sudah ditetapkan, serta saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis atas analisis usulan tindakan sebaiknya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas produk kain pada PT XYZ. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber data dari penelitian. Yang pertama dari Ahyari tahun 2000 dengan judul Manajemen Produksi. Yang kedua dengan penulis Hidayatullah Elmas pada tahun 2017 yang berjudul Pengendalian Kualitas dengan menggunakan metode Statistik Quality Control atau SQC untuk meminimkan produk gagal pada toko roti berkah. Daftar pustaka yang ketiga dari Gesper tahun 2002 mengenai pedoman implementasi program Six Sigma terintegrasi dengan ISO 9001-2000. Kemudian yang keempat dari PT DI dan Gula pada tahun 2011 mengenai aplikasi teori pengendalian kualitas proses produksi pada pengemasan gula Tebu Titis Kurniawan. Kemudian yang kelima dari penulis Tiffany R. Santoso dan Pahlavi pada tahun 2008 mengenai analisis risiko produksi fresh tea menggunakan fuzzy failure mode and effect analysis atau fuzzy FMEA dan fuzzy analysis hierarchy proses atau fuzzy AHP. Studi kasus di PT Coca-Cola Clothing Indonesia Bandung Plant. Kemudian yang terakhir daftar pustakanya dari penulis Sofjan A pada tahun 1998 mengenai manajemen operasi dan produksi. Sekian yang pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar metodologi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.